Perkenalkan, nama saya Satya Adi Putrawan. Saya PNS dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Hari ini saya akan memaparkan learning journal tentang materi CPNS Agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungan yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Prof. Muladi, Gubernur Lamhanas RI menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. 3. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatran Bold, Jong Ambon, Sekar Kurun, Jong Islan Bod, Studeran Minahasa, kemudian Jong Batbon dan pemuda kaum Tosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Yang keempat, pada 20-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, pada 1 Maret 1945 dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Hareda, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan BPUPKI. Yang keenam, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Konsensus Dasar Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Bendera, bahasa, dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Bela negara adalah tekad setiap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara,
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air, indikatornya menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Menjaga nama baik bangsa dan negaranya. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikut serta dalam pemilihan umum. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, indikatornya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Kemampuan awal bela negara. Indikatornya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Selanjutnya, analisis isu kontemporer. Konsep perubahan menurut
careless handy. Kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Menurut Peter Senge, kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Menurut Michael Hammer, kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Menjadi PNS yang profesional, mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, memegang teguh kode etik. Perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner. 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang tugas masing-masing, yaitu individu, family, community, society, global. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, moral, modal kesehatan. Isu-isu strategis kontemporer. Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai modus operasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, memperluas pengertian pegawai negeri sehingga pelaku korupsi tidak hanya didefinisikan kepada perorangan, tetapi juga pada korporasi dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan. Penggolongan narkotika. Golongan 1. Contohnya heroin, ganja, serbuk kokain. Golongan 2. Petidin. Golongan 3. Kodein. Zat adiktif, alkohol, inhalansia, dan solvent. Tembakau. Terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan
kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Hubungan radikalisme dan terorisme. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar permasalahannya sangat terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definisi istilah-istilah terkait. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan, aksi-aksi yang ekstrim. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama atau golongan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Pencegahan tindak pidana terorisme, kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, deradikalisasi. Money laundry. Money laundry dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor, seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindakan kejahatan. Sejarah perang proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non-negara. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau internet. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan dari individu atau kelompok di muka umum atau di ruang publik merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba dalam kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Teknik analisis isu. Current issue, isu saat ini. Emerging issue, isu yang berkembang. Isu potensial, kelompok isu yang belum nampak di ruang publik. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, ataupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, sikap, dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi dengan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Rumusan 5 nilai bela negara. 1. Rasa cinta tanah air.
2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila dan ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yaitu memiliki kesehatan jasmani, kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, kesehatan mental, memiliki etika, etiket, menjunjung kearifan lokal. Semuanya selalu berkaitan. Kesehatan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Manfaatnya memiliki postur tubuh yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, memiliki ketangkasan yang tinggi. Sifat kesiapsiagaan jasmani meliputi dapat dilatih untuk ditingkatkan, dapat meningkat atau menurun dalam periode waktu tertentu. Kualitas kesiapsiagaan fisiknya tidak tetap sepanjang masa. Cara terbaik untuk mengembangkannya yaitu melakukannya. Sasaran pengembangan kesiapsiagaan jasmani: tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, fleksibilitas. Kesehatan jasmani: kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan. Ciri jasmani sehat: normalnya fungsi alat-alat tubuh terutama organ vital, tekanan darah, frekuensi nafas, denyut nadi, suhu tubuh, memiliki energi yang cukup untuk melakukan tugas harian. Kondisi kulit, rambut, kuku sehat, memiliki pemikiran yang tajam. Gangguan kesehatan jasmani: psikosomatis, penyakit orang kantoran. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dalam memahami kondisi mental, perkembangan mental, proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar diri. Karakter kesiapan mental baik: berperilaku menurut norma-norma sosial yang baik, mengelola emosi dengan baik, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, mengenali resiko dari setiap perbuatan, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Kesehatan mental: sistem kendali diri yang bagus melalui wujud dari kinerja sistem limbik dan sistem korteks prefrontalis yang tepat. Kesehatan berpikir: kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan berpikir. Berpikir sehat, kemampuan menggunakan logika dan rasionalitas. Kesehatan berpikir: berpikir ya atau tidak, generalisasi, berlebihan, menginfikasi, minimalisasi, alasan emosional, memberi label, membaca pikiran. Tanda kesehatan mental adalah kendali diri, yaitu kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat merupa upaya, cara, langkah, kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat, tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa
terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Peranan pola hidup sehat dalam melaksanakan tugas jabatan. Pola hidup sehat memiliki jasmani yang sehat, jasmani yang kuat, mental yang sehat dan kuat. Beban kerja tinggi dalam tugas jabatan dapat dikerjakan dengan baik. Produktivitas kinerja menjadi lebih tinggi. Rencana aksi bela negara. Bela negara, tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Aksi nasional bela negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Nasional mengamanatkan Pemda untuk melaksanakan program-program aksi nasional bela negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi tugas dan fungsinya masing-masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Rencana aksi Latsar CPNS, wujud aktualisasi dari nilai-nilai bela negara, dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan bela negara yang akan dilakukan oleh peserta baik selama on kampus maupun off kampus, instansi tempat bekerja masing-masing. Indikator nilai-nilai bela negara. Cinta tanah air, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Sadar berbangsa dan bernegara, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu dan tolong-menolong agar sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mempunyai kemampuan awal bela negara,
memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati.